gimana ya, bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono Pak. Saya teman Pak Hari Mulyono almarhum. Pak Hari Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15, satu sekolahan dengan Pak Hari Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya, sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hari Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hari cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, wong belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Cerita bahwa Pak Hari cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hari sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan mau nggak dengan adik saya. Pak Hari mau, menikahlah dengan Hidayatila. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Ini loh persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan Pak, tidak boleh masuk, tapi gedung itu ada, pabrik ada, tapi nggak ada mobilnya, adanya mobil Avanza. Nah, yang kedua masalah tidak akan hutang. Buat apa hutang? Uang kita banyak. Ternyata hutang sekarang sampai 8.000 triliun lebih. Yang bayar siapa? Ekonomi kacau. Lalu membangun IKN katanya tidak pakai APBN, ternyata APBN jebol gara-gara IKN juga. Pengelolaan negara yang amburadul ini yang membuat rakyat dengan Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM tidak percaya Pak. Karena saya itu Pak kebetulan punya teman namanya Heru, orang Lawean, Anda mau dikenal, itu satu kelas dengan Anda di SMP Negeri 1. Saya percaya Anda sekolah di SMP Negeri 1, di SMA 6 waktu itu belum SMA 6, masih SMPP. Nah, ini yang jadi pertanyaan, tunjukkan ijazahmu yang asli, sudah selesai semua. Tapi karena tidak ditunjukkan, hanya omongan orang, omongan rektor dan sebagainya, Anda yang ngomong sebesar apapun, seluar biasa apapun omongan Anda, itu tidak dipercaya. Itu aja persoalannya. Saya percaya Anda punya ijazah, tapi karena omongan Anda sudah tidak dipercaya itu, sehingga sekarang bergulir terus Pak. Itu nanti menjadi energi negatif buat sampean. Energi negatif itu makannya setan, makannya jin. Jadi kalau Anda energinya negatif terus, bahaya Pak. Semua ada akhirnya, semua ada ajalnya. Kekuasaan manusia itu juga ada akhirnya. Jika tiba akhirnya nanti, kasihan sampean Pak. Coba segera selesaikan sekarang aja. Oke, mudah-mudahan video ini sampai ke beliau. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah pernyataan seorang pemuda atau orang tua ini, teman-teman, memberikan pernyataan, bahkan ini berupa saksi kunci dalam polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo, yang kita lihat sampai detik ini juga masih belum ada titik terang
terkait dengan hal ini, apakah memang itu ijazah itu asli atau palsu, teman-teman. Nah, maka dari itu bahwa memang ya ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini ya saat ini menjadi perhatian publik, bahkan ini menjadi sorotan publik yang menyatakan bahwa ijazah itu asli tapi tidak mau ditujukan. Ya, kita nggak tahu ya, apakah memang ini tidak mau ditujukan atau memang menunggu pengadilan nantinya untuk atau seperti apa. Nah, jadi seorang pernyataan bapak-bapak ini menyampaikan bahwa dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini tentu ya ada yang tahu ya, ada yang memahami terkait dengan hal ini, apakah memang ijazah itu asli atau palsu. Nah, dengan cuplikan video ada berbagai komentar netizen di bawah ini. Ya, coba kita baca satu persatu, menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah kuliah, Pak. Ya, jadi nggak bisa menunjukkan ijazah, nggak punya ijazah. Nah, itulah kalau Jokowi kabur dengan dengerin ya, dengan biar malu. Yang bila ijazah Jokowi itu asli, perlu diperiksa kejiwaannya. Ya, ternyata bahwa ketika seseorang menyatakan ijazah Jokowi itu asli, ya kejiwaannya ikut juga serta diperiksa. Kenapa? Ya bagaimanapun kita menyatakan bahwa ijazah itu asli, tapi sepanjang kita tidak bisa, ya tidak pernah melihat yang aslinya, tentu ini menjadi sesuatu hal yang aneh begitu bagi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian bahwa itulah kesalahan terbesar yang tidak akan termaafkan oleh rakyat Indonesia dan PDIP dan Megawati. Mana tanggung jawabnya bahwa di ya pemerintah ini cuma jadi perusahaan negara dan bangsa. Nah, si Jokowi wajib diproses, kalau tidak diproses hukum, maka terkutuklah para penegakan hukum yang punya kewenangannya. Nah, cepat dihukum biar tambah malu orang pengkhianat rakyat Indonesia. Ya gimana tetapi pembohong rakyat, negara hukum negara dirusak sendiri. Uang dari mana ya? Itu kalau operasi buat nutupi ijazah palsu, insinyur Bombol tidak tahu malu. Nah, jadi ternyata teman-teman bahwa apa yang disampaikan, apa yang dikomentari oleh netizen di bawah ini menyatakan bahwa kalau ijazah itu tidak ditujukan, ya bahkan dari partai pengusungnya pun yaitu dari PDIP Perjuangan mesti ini harus ya mengambil sikap atau langkah yang mestinya harus dilakukan ya dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang sampai detik ini belum ada kejelasan dari pihak penegakan hukum apakah memang itu asli atau palsu. Nah, kemudian ini menarik ini teman-teman. Ya, netizen menyatakan begini, mengapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya yang katanya asli? Kalau memang asli, kan selesai kasusnya, dihukum semua orang. Ya, menurut Jokowi ada apa sebenarnya Jokowi ini? Jangan ada peristiwa yang lebih besar Anda ijazah ini ditujukan, ternyata palsu. Jadi penegakan hukum harus memaksa Jokowi tujukan ijazah, seret paksa Jokowi untuk ke pengadilan. Nah, seharusnya pihak UGM menuntut malah terbalik. Ya, kalau semua pejabat sudah pada bohong, ya memang susah cari nafkah yang benar halal. Bila dibiarkan Indonesia bubar karena tak ada keadilan, hidupnya tak ada hukum seperti hewan yang seperti hewan yang besar yang menang, dan akan terjadilah permusuhan yang diterangkan dalam surat istri, anak-anak semuanya itu satu, kita akan berbuat yang baik dan benar kebenaran agar umatnya bisa hidup. Ya, jadi teman-teman bahwa memang inilah yang kita lihat ya, sesuatu hal yang cukup memberikan dampak bahwa kalau nantinya ini tidak bisa ditujukan, ya tidak bisa diperlihatkan, tentu netizen sudah cukup tahu dari awal bahwa memang ini jasa ini seperti ada sesuatu hal yang janggal ya, sehingga tidak mau ditunjukkan. Ya, jadi mesti ya seharusnya saat ini bahwa Pak Jokowi harus
yang melakukan untuk menunjukkan ijazah, supaya ini apa namanya, asumsi ini sebenarnya harus dihentikan ya secepatnya kalau ijazahnya itu sudah ditunjukkan. Nah, pembuktian sah dan depan mata ijazah palsu Jokowi dan foto ijazah itu bukan Jokowi memakai foto online. Ini adalah tanda bukti nyata. Ya, jadi ternyata teman-teman, dari tanggapan netizen ini kita menganalisis bahwa banyak sekali menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Apakah memang penegakan hukum dalam hal ini tidak mendengarkan ya seruan dari netizen ini yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Ya, dan berbagai hal ya yang mereka sampaikan dalam ijazah Jokowi ini ya, bahwa kita tahu bahwa 99% dari pernyataan netizen ini menyampaikan bahwa ijazah itu 99,9% adalah palsu. Ya, karena kenapa? Karena satu, ijazahnya itu tidak mau ditujukan. Bahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah ditujukan. Kemudian bahwa kalau ijazah itu asli, kenapa nggak berani ya membuka itu kepada publik? Ya, jadi dari situ saya membaca dari komentar netizen ini, ya mereka lebih banyak mengomentari menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu karena ya tidak pernah ditujukan. Kalau asli pun ya dari awal sudah ditujukan. Nah, jadi teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.